Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, untuk pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menuntut ilmu bersama-sama, belajar bersama-sama. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin kalian melihat sekitar lingkungan kalian. Ada sampah di kolong meja atau di sekitar kalian, tolong dibersihkan, diambil dan dibuang keluar. Ibu kasih waktu 2 menit, nggak usah pakai suara ya, tapi langsung ngambil atau ngambil sampah langsung dibuat keluar. Oke, semuanya udah ya, berarti udah siap. Yang jadwal piket hari ini juga udah piket ya, udah piket. Terus sampah juga udah bersih. Pokoknya ibu minta setiap pembelajaran ibu, bahkan jangan cuma pembelajaran ibu ingin kalian itu belajar itu dengan nyaman gitu. Pastinya kan dengan nyaman dan enak. Nah, salah satu caranya yaitu dengan cara kalian membuang sampah membuang sampah kayak misalnya di laci atau di sekitar kalian melihat kertas atau plastik, silahkan dibuang ke tong sampah. Dan untuk yang piket, jangan lupa melakukan piketnya. Paham ya? Paham. Insya Allah udah selesai semua ya, siap belajar ya. Oke. Ayo dimohon ya, kelasnya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Amin. Baik, kita udah melaksanakan doa bersama sebelum belajar. Seperti biasanya itu kita langsung lanjut di absen. Ibu absen dulu ya. Ibu ingin siang dipanggil seperti biasa, jawabannya apa? Present. Present artinya hadir ya. Oke ya. Ainun, Sinta, Dian, Kori, baik, absen sudah semua ya, sudah terpanggil ya semuanya absennya ya, jangan sampai ada. Kalau yang belum terpanggil bilang sama ibu. Oke, udah kepanggil semua ya, berarti semua alhamdulillah hari ini nihil, yaitu hadir. Ibu pengen tanya sama kalian semua di sini, ada yang ingat pembelajaran kemarin tentang apa? Dan kita akan memasuki pelajaran yang selanjutnya, yaitu bab berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Ya, Kori, betul. Akhlak terpuji bagi diri sendiri. Ya, ayo anak-anak semuanya, bukunya dibuka. Yang ibu minta yang LKS yang ada di atas meja kalian cukup pelajaran akidah akhlak, tidak ada yang lain, hanya buku tulis dan LKS akidah akhlak. Oke, semuanya dimasukkan. Ayo Ainun, jangan ngobrol sendiri sama temennya ya. Ayo dibuka LKS-nya. LKS-nya dibuka halaman 18. Ya, LKS-nya dibuka halaman 18 ya. Ada yang tahu pengertian berilmu itu apa? Ayo. Ya, ilmu itu tentang, yaitu artinya pengetahuan, kepandian tentang sesuatu. Berilmu adalah sikap perilaku yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Orang yang berilmu adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Jadi orang yang berilmu berarti tandanya dia yang mempunyai pengetahuan tentang apapun, itu namanya ilmu. Pengetahuan IPA, pengetahuan agama, pengetahuan bahkan di luar dari tentang pendidikan, kayak pengetahuan ya semacamnya seperti itu ya. Hukum, menuntut ilmu, hadis, riwayat Ibnu Majah itu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, artinya mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Jadi kalian itu mau menuntut ilmu itu tidak dipandang dari lawan jenisnya gendernya ya.
kalian mau perempuan, kalian mau laki-laki, kalian pokoknya harus menuntut ilmu. Karena Allah itu suka orang yang bener-bener menuntut ilmu sampai terus-terusan. Karena ilmu itu gak akan habis. Seperti kalian pasti dengar ada uang itu bisa habis, tapi ilmu itu nggak bisa habis. Ya karena itu karena ilmu itu ya sesuatu hal yang memang kita harus punyai. Karena tanpa ilmu tuh sebenarnya kita tuh tidak ada apa-apanya. Karena kita bisa baca, karena kita memiliki pengetahuan, yaitu berilmu, kita bisa baca, kita paham tentang IPA, kimia, fisika, agama sekalipun, itu karena ya kita belajar segala sesuatu tentang pengetahuan gitu, supaya kita itu menjadi orang yang berilmu ya. Terus nilai positif berilmu juga tuh ada nilai positifnya ya. Pasti itu orang yang punya ilmu pandai akan mempunyai kedudukan yang terhormat bagi di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ilmu kita, pandai, makin cerdas, kita bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau kita punya ilmu pasti itu kalau kita punya ilmu tuh pasti kita bisa menyelesaikan masalah sendiri, kayak mencari jalan tengahnya gitu. Misal ada masalah ini, jadi kita kan bisa berpikir kayak berarti kita harus ngapain, apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Terus kita juga positifnya, contoh kita paham tentang hukum segala sesuatu. Terus ada permasalahan nih di tetangga, masalah apa kayak gitu, terus kita bisa membantu orang itu gimana caranya menyelesaikan masalah itu dengan cara jalan tengah. Nah, salah satu kita bisa memecahkan masalah itu kan kita harus berilmu. Jadi kita harus makanya punya sesuatu pengetahuan yang banyak, karena di hal positif itu kita bisa memecahkan masalah sendiri, dan untuk orang lain kita bisa membantu orang lain. Paham ya? Paham? Ya. Terus kita lanjut tentang kerja keras. Kerja keras, ada yang tahu kerja keras itu apa? Ya, kerja keras adalah akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah. Kerja keras artinya bersungguh-sungguh dan giat dalam melakukan sesuatu. Jadi kalian harus tahu, kita sebagai manusia itu diciptakan oleh Allah dengan lengkap, punya tangan, punya kaki, gitu, bisa lihat, bisa berbicara. Nah, kita tuh memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah dengan cara kita bekerja keras. Jangan kita hanya bisa meminta. Kita bukan merendahkan orang yang pasti kalian pernah lihat kayak pengemis, padahal kelihatan masih bisa jalan, tubuhnya masih sehat, masih bisa melihat, masih bisa berbicara, tapi dia tidak mau bekerja. Kan Allah tuh suka sama orang yang bekerja keras gitu kan. Jadi hasil apa yang dia lakukan itu pasti nggak sia-sia, pasti ada hasilnya di akhir. Walaupun tahap-tahap itu nggak mungkin langsung. Misal kalian pengen jadi dokter, terus kalian itu pasti kan dengan cara masuk fakultas kedokteran, ngambil jurusan kedokteran itu kalian kan harus belajar giat gitu, belajar mengetahui tentang pelajaran fisika, kimia, kayak gitu, pokoknya seputar IPA gitu. Makanya IPS sebenarnya nggak apa-apa, tapi mungkin kalau kedokteran lebih ke IPA ya garis besarnya. Jadi kalian harus mengetahui itu gimana caranya nanti kalian bisa masuk. Kalian tes, kalau kalian pada waktu tibanya kalian tes, keterima gitu kan, ya udah keterima. Tapi setelah keterima itu kalian juga tambah pengetahuan baru gitu. Kalian pengetahuan baru tentang kedokteran kayak gini. Nah udah nih selesai kuliah, pasti kan pengen kerja tuh, kerja di rumah sakit ini. Pasti kan ada rumah sakit impian yang kalian pengen gitu, supaya kalian tujui. Nah itu gimana caranya? Ya itu tadi tahap-tahapnya itu, kalian harus belajar giat supaya masuk ke fakultas kedokteran. Habis itu kalian lulus dapat predikat cum laude, yaitu predikat yang sangat baik gitu kan. Terus kalian bisa masuk rumah sakit impian kalian gitu kan. Itu tahap itu tuh sebenarnya nggak mudah, mungkin butuh jatuh bangun gitu kan, butuh kerja keras, dalam arti kayak
mungkin dia masuk kedokteran itu bukan cuma satu kali dia tes, mungkin dia udah pernah tiga kali berjuang, usahanya akhirnya nggak sia-sia. Setelah 2 kali coba, akhirnya pas ketiga kalinya dia coba, alhamdulillahnya keterima seperti itu. Dan Allah suka orang yang bekerja keras, Allah nggak suka orang yang hanya minta-minta, padahal dia itu kelihatan sangat sehat, anggota badan tubuhnya lengkap kayak gitu. Banyak kok orang di sini yang gimana caranya supaya dia tuh bisa bekerja untuk mencari dia makan dengan cara apapun, tapi kok padahal tuh dia tuh udah tua gitu-gitu kan. Pasti ada yang pernah lihat kan gitu, ada yang pernah lihat. Tapi sedangkan ada orang yang masih muda, masih bisa beraktivitas ya, yang kayak lain-lain, tapi dia malah minta-minta. Itu adalah hal yang gak baik dan gak patut dicontoh. Pokoknya kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, memang adanya kita lengkap, kita segala sesuatu nih yang kita kasih Allah, kita bersyukur banget. Jadi itu kita digunakan sebaik-baik mungkin dengan cara kerja keras. Jangan kalian patah semangat. Sesuatu hal yang kalian belum capai saat ini, mungkin itu memang belum waktunya, belum jodohnya, belum Allah kasih, kalian pasti akan diberi kesempatan di selanjutnya. Jadi jangan kalian satu kali terus kalian jatuh gini, kalian kayak ngerasa aku udah gak semangat kayak gitu. Jangan kayak gitu ya anak-anak. Pokoknya gimana caranya kalian terus mencoba sampai hal apa yang kalian inginkan itu tercapai. Paham semuanya? Ya, paham ya? Ya oke, ada yang bertanya tentang kerja keras dan berilmu? Ada nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti tandanya paham ya. Oke, paham. Ya, untuk pertemuan kali ini kayak kita cukup membahas tentang berilmu dan berilmu dan bekerja keras ya, untuk diri sendiri terutama gitu. Semoga apa yang ibu berikan kepada kalian bermanfaat dan kalian lakukan dengan baik gitu ya. Cukup sekian, mohon maaf apabila ibu banyak kata yang salah yang membuat kalian kurang merasa nyaman dalam belajar, tapi semoga aja enggak ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.